Baik, hari ini kita mau dengar firman Tuhan tentang apa yang sebenarnya terjadi di kayu salib. Saya percaya bahwa berita salib setiap kita telah mendengar dan tidak asing kebenarannya. Tetapi saya percaya berita salib itu adalah berita yang begitu ajaib. Berita yang membuat kita semakin paham betapa kasih Kristus adalah kasih yang menyelamatkan, kasih yang membuat kita semakin mengerti arti hidup kita dan arti melayani di hadapan Dia. Kita membaca dari terjemahan IMB Yohanes 6 ayat 28. Ayat ini menuliskan begini. Lalu mereka bertanya kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Elohim? Kebanyakan kita mempunyai pertanyaan yang sama. Apa yang harus kami perbuat? Pertanyaan ini juga terjadi dari generasi ke generasi. Dan pertanyaan yang sama pun kita miliki. Tetapi kita lihat jawaban Yesus. Yohanes 6 ayat 29 terjemahan IMB menuliskan, Yesus menjawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Elohim, yaitu supaya kamu percaya kepada Dia yang telah diutusnya. Apa artinya? Artinya seolah-olah Yesus berkata begini dalam terjemahan yang lebih sederhana. Dalam bahasa saya sendiri itu menuliskan, inilah yang harus kamu lakukan adalah kamu percaya kalau Yesus telah melakukannya semuanya itu. Artinya tidak perlu kamu berbuat seperti pertanyaan tadi. Apa yang harus kami perbuat? Nggak perlu. Kamu cukup percaya karena Yesus telah melakukan semuanya itu. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi pada kita tentang salib? Nah, itu pertanyaannya. Kalau tadi apa yang sebenarnya terjadi pada salib, sekarang pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi pada kita tentang salib? Ini yang jadi masalah. Injil adalah kabar baik, tetapi berubah menjadi kabar buruk. Kenapa? Kenapa Injil berubah menjadi kabar buruk? Karena muncul konsep Jesus plus yang seharusnya Jesus only. Jesus only itu artinya hanya Yesus saja. Apa semua yang diperbuat dan mengarah kepada apa yang Yesus lakukan untuk kita, bukan apa yang kita lakukan untuk Yesus. Hal ini benar-benar menabrak cara berpikir kita, menabrak cara hidup agamawi kita, menabrak cara pelayanan kita. Konsep Jesus plus inilah adalah konsep yang berasal dari agamawi. Karena itu ada orang yang berusaha menambahkan kematian Kristus dengan tindakan-tindakan agamawi. Ini yang jadi masalah dan ini yang harus jadi pembahasan kita. Karena ini mengarah kepada esensi pelayanan. Banyak orang kan berusaha untuk menambahkan. Apa itu artinya tindakan agamawi? Tindakan agamawi itu seperti pertobatan, perbuatan baik, kehadiran di gereja, rajin pelayanan, dan sebagainya. Tindakan agamawi ini berasal dari konsep agamawi. Heran nggak kalau kita mendengar, berapa lama kamu bersaat teduh? Sejamkah? 2 jamkah? Itu pertanyaannya. Selalu mengarah kepada jumlah angka. Sejamkah? 2 jamkah? Berapa banyak yang kamu persembahkan waktu kamu
kepada Tuhan? Berapa lama kamu memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Berapa banyak yang kamu bawa ke hadapannya? Rajinkah kamu dalam ibadah selalu kepada angka? Kerajinan dalam pelayanan, kehadiran dalam pelayanan, kehadiran dalam tiap-tiap acara ibadah, dan yang lainnya pasti banyak. Karena itu pembahasan kita adalah apakah yang selama ini kita lakukan adalah Jesus plus atau Jesus only.